Peliharaan Nenek. Sebuah kisah horor tentang teror sosok peliharaan nenek, sebuah warisan yang tidak diinginkan. Dari akun Twitter Payung Hitam, akan segera Mimin bawakan khusus buat kalian semua, penikmat setia cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Terima kasih sebelumnya atas support, doa, dan kehadirannya selama ini. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa bagikan cerita-cerita ini ke keluarga dan teman-teman, biar semuanya ngumpul bersama di sini, merinding bersama-sama. Tanpa banyak kata lagi, buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, selamat menyimak dan salam sehat sukses selalu buat kita semua. Kali ini sebuah cerita dari pengalaman konflik paling mencekam dari teman ibuku. Kejadian ini flashback di tahun 2002, di mana teman ibuku masih kuliah di Fakultas Kesenian Tari di Jakarta. Sedikit latar belakang. Teman ibuku ini sebut saja namanya Ambar. Dia kenal dengan ibuku karena waktu tahun 2016 ada workshop membatik. Jadilah ibuku ketemu dan mengenal Ambar ini. Akhirnya berteman sampai sekarang. Karena Ambar merasa sudah dekat dengan ibuku, akhirnya Ambar suka sharing apapun itu sampai ke hal pribadi, termasuk cerita absurd di hidupnya yang bakal aku ceritakan malam ini. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar, karena mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Namaku Ambar. Waktu itu aku masih semester 4 kuliah. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil, yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara itu bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas itu, karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Tapi saat itu aku memang sudah mau UAS, jadinya akhir semester 4 sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu apakah ikut atau tidak ya. Yang membuat aku bimbang, aku bakal menari berkelompok atau aku bakal menari solo. Begitu. Kalau solo, tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang 1 perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu, tapi kalau digabung dengan jurusan lain bakal super ramai. Jadi bayangkan saja, kalau setiap kelas ada 3 yang menyumbang perform, mau selesai acaranya kapan? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelas, kami sepakat untuk aku menari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian teman satu kelasku juga kurang kompak, jadi mereka tidak begitu memaksakan untuk ikut perform. Setelah semuanya sepakat, aku mendaftar ke panitia. Tinggal memikirkan mau membawakan tarian apa. Aku diberi kesempatan 5 hari untuk menentukan mau membawakan tarian apa. Ini momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun ada hambatan nantinya di atas panggung, setidaknya aku bakal punya pengalaman dan sudah berusaha.
Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri buat perform, aku masih bingung mau membawakan tarian apa. Akhirnya terlintaslah di pikiranku kalau aku akan membawakan satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga, mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku, karena nenekku adalah seorang penari juga. Itu juga kenapa aku mengambil jurusan seni tari. Jadi di keluargaku memang sudah menjadi turun-menurun yang bisa menari tari tradisional. Tapi tidak termasuk ibuku karena ibuku kurang menyukai tari-tarian. Akhirnya dia tidak menekuni. Tapi dia bisa juga menari sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku. Saat itu aku juga merasa senang bisa sekalian nanti pulang kampung. Karena terakhir aku pulang kampung sekitar umur 6 tahun. Oh iya, aku lahir, besar, dan tinggal di Bandung. Karena ayahku punya tugas tetap di Bandung. Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah bagian selatan. Maaf, aku tidak bisa menyebutkan nama daerahnya karena gampang teridentifikasi. Aku takut salah ngomong. Jadi, aku orang mana? Ya orang Jawa Tengah lah, tapi tinggal di Bandung. Aku ke Jakarta untuk kuliah saja. Siang itu, aku sudah kepikiran selalu mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus, ketemu dengan beberapa panitia pendaftaran pentas. Akhirnya, aku fix membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu, aku betul-betul tidak merasa bakal ada hambatan apapun. Malamnya aku cerita ke teman dekatku masa SMA. Kita mahasiswi di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku Ratih. Ratih ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku, angkatannya di bawah 1 tahun dariku. Di perbincangan itu, aku juga berencana mengajak Ratih ke kampungku untuk sekalian liburan semester dia. Lagian, supaya dia tahu juga bagaimana prosesnya perform dan upacara-upacara sebelum pentas tari daerah. Kita punya rencana bakal berangkat ke kampungku langsung setelah UAS, alias minggu depan supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan dengan Ratih, besoknya aku pulang ke rumah di Bandung 3 hari mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibu. Jadi kalau ada apa-apa aku pasti ceritakan dadakan. Atau pas mepet-mepet begitulah. Bu, Ambar mau pentas tari dong nanti. Tapi masih lama sih, semester depan setelah UTS lah kayaknya. Ibu boleh nonton Bar? Kata ibuku. Ya boleh ibu. Nih niatnya mau ngajak ibu. Emang kamu mau membawakan tarian apa Mbar? Nah itu bu, aku mau membawakan tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek. Jadi nanti Ambar ke kampung ya bu. Loh, kenapa harus ke sana? Seketika raut muka ibu sudah beda, jadi garang. Aku bingung terus menjelaskan ke ibu. Iya, kan biar sekalian nenek yang ngajar. Omonganku tiba-tiba dipotong. Bisa-bisanya Mbar kepikiran ke sana. Sudah, cari yang lain saja narinya. Antara mau menjelaskan lagi ke ibu, kesal dan takut sama ibu kalau sudah marah. Akhirnya aku diam saja, mikir bagaimana cara ngomongnya ganti tarian ke panitia. Tidak enak sekali, harus ke kampus lagi, takut
disangka pelin-pelan juga. Karena aku sudah tidak mendapat dukungan dari ibu, aku menceritakan ke bapak. Saat itu, bapakku juga sedang di luar kota. Jadi aku via telepon bilang, "Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan. Ambar mau nari daerah." "Wah, keren itu Mbar. Nari apa memangnya?" tanya bapak. "Tari yang nenek suka bawain pas muda. Jadi Ambar mau minta ajarin nanti sama nenek." Mendengar itu, bapak juga langsung tidak setuju. Tapi setidaknya tidak mengomel seperti ibu. Enggak, sebaiknya ganti saja tema kamu. Kan banyak tarian di Indonesia yang lebih bagus. Bapak kurang suka kalau kamu belajar tarian itu Mbar." Dalam hatiku, kok pada tidak mendukung sih aku menari ini? Akhirnya aku menjelaskan ke bapak. "Ya, lagian Ambar sudah daftarin tema ini Pak ke panitia. Mana bisa ganti? Sudah disusun nanti konsep panggungnya. Ambar tidak mau dianggap pelin-pelan." Bapak cuma menghela nafas saja tanpa memberi jawaban. "Ya sudah Mbar, besok kan kamu mulai UAS, istirahat saja. Tanya lagi nanti sama ibu. Bapak sudah menjelaskan ke kamu, bapak tidak suka kamu nari tarian itu ya. Bapak tutup ya Mbar. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Teleponnya langsung cepat ditutup bapak. Sudah capek ngerayu, tetap tidak dibolehkan. Sudahlah, aku akhirnya tetap nekat dan bohong sama kedua orang tuaku. Jangan dicontoh ya, ini juga aku kualat. Makanya pentas ini akhirnya tidak berjalan lancar. Malam itu, aku mencari alasan bagaimana nanti bisa dibolehkan pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide untuk biar si Rati saja yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. Besoknya, aku langsung cepat-cepat bilang ke Rati dan sepakatlah kita buat izin ke orang tuaku. Aku mau makrab. Begitu juga aku izin ke orang tua Rati. Seminggu ke depan setelah UAS. "Bu, aku sudah ganti tarian, jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab Bu sama anak UKM PES. Kira-kira seminggu boleh ikut ya Bu? Kan sekalian mau libur semester. Izinku dan Ratih pada ibuku." "Sama siapa saja?" tanya ibu padaku dan Ratih. "Ada banyak, nanti kawan di sana Bu. Tapi aku berangkat di sini sama Ambar," kata Ratih menjawab ibuku. "Ya sudah, Ambar, ibu minta nomor Ratih ya. Siapa tahu ada darurat apa-apa ibu bisa telepon Ratih," minta ibuku. Aku memberikan nomor HP Ratih lalu aku dan Ratih lihat-lihatan. Kenapa ya? Kok ibuku tidak minta surat perizinan dari kampus, cuma minta nomor Ratih? Ya sudahlah, justru bagus ini, kesempatan sekali. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bis di hari Rabu pagi saat itu. Dan sampai sana Rabu sore. Aku ketemuan dengan Ratih di terminal daerah Bandung. Di perjalanan, aku senang sekali. Merasa bersalah sudah bohong sama ibu tanpa izin sama bapak pula. Di perjalanan, aku senang sekaligus merasa bersalah sudah berbohong sama ibu tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya, singkat cerita, kita sampai di kampungku. Rumah nenek tepatnya. Dari terminal kota ke desa naik becak sekitar 15 menit tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah ini berada di pedesaan tapi tidak terpencil, jaraknya antar rumah tetangga ada 20 meter. Mobil tidak bisa masuk, cuma bisa becak saja karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi mengurus tanamannya di depan rumah.
Melihat aku bersama Ratih datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Wajar saja. Aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dan agak heran juga kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh iya, kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebetulnya nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitar situ nama nenekku. Beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya. Padahal umurnya sudah 71 tahun saat itu. Masih bisa beraktivitas sendirian. Masuk ke halaman rumah. Aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku makin kegirangan mengenang masa kecil. Betul-betul tidak berubah bentuk rumahnya. Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah. Kamar nenek di belakang, kamarku tengah, dan yang depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar yang tengah. Nenek kelihatan sumringah dan betul-betul semangat menyambut kami. Tapi aku bingung, kenapa nenek tidak menanyakan ibu. Malam itu tampak biasa saja disuguhi makan malam, dan di situ kami mulai bercerita bagaimana kami di kampus dan tujuan kami ke sana. Nek, nanti aku mau pentas nari. Nenek ajarin aku dong. Aku seminggu di sini niatnya, Nek, kataku. Wah, boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Ratih. Tidak, Mbah. Aku mau lihat prosesnya saja, kata Ratih. Oh, ya sudah. Tapi boleh juga ikut latihan loh. Kalau gitu, Mbar, besok kita beresin kamar depan. Kita latihan di situ saja, lebih luas, ajak nenek. Kami sepakat di situ. Besok pagi sekitar jam 10 mulai latihan. Tapi sebelumnya nanti subuh aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku, Ratih tidak ikut. Katanya aku harus dikuatkan supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Aku setuju saja waktu itu. Waktu lagi enak tidur. Betul saja, nenek ke kamarku. Memakai pakaian rapi persis seperti orang mau manggung. Sanggul dan selendangnya sudah rapi. Ditambah parfumnya yang khas semerbak sampai sekamar. Aku bersiap. Tapi aku tidak boleh memakai baju dan dalaman, aku tinggal saja dalaman di kamar. Cuma kain saja yang ku kenakan. Nenek mengajakku ke tempat seperti lapangan kecil tidak jauh dari rumah, tapi lewat pintu belakang. Aku tidak banyak bertanya. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sampai di lapangan kecil itu yang ada sumur dan kendi juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Tidak begitu jelas, karena itu subuh dan masih gelap. Nenekku melepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang, sambil dia berkidung, bernyanyi. Aku dimandikan. Berdiri, bulu kuduku dingin sekali. Air berasa mengalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Segar sekali airnya. Disiram tanpa sabun dan akhirnya sudah selesai. Tahu-tahu nenekku menyuruh aku ganti dengan kain yang kering. Barulah kita pulang. Sampai di rumah, aku juga sempat disisiri oleh nenek disiapkan baju, padahal aku bisa menyisir sendiri. Dan aku lupa dengan pakaian dalam yang tadi.
"Sudah gadis ya kamu? Sudah punya pacar belum kamu, Mbar?" tanya nenek. "Belum, Nek. Belum kepikiran," sahutku bercanda. "Ya, baguslah, nanti saja pacarannya. Fokus ke kuliah kamu dulu. Sudah, sana tidur lagi. Nenek mau beres-beres," kata nenek sambil mengantarku ke kamar. Sekitar jam 7:30 pagi, aku bangun dengan Ratih, sarapan dan siap-siap latihan. Di situ, kamar depan sudah rapi dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, nenek lagi muterin ruangan sambil memasang kemenyan dan sajen. Setelah itu, ditaruh di depan kamar kemenyannya. "Sudah siap ya? Ayo, sini, pemanasan dulu," kata nenek. Kita latihan seperti biasa sampai tidak terasa sudah jam 3 sore. Tidak berasa capek, tapi Ratih sudah pucat sekali kecapean. Mungkin tidak terbiasa dianya. Hari berjalan lancar, sampai satu keanehan. Tepat malam Jumat saat itu aku bersama Ratih lagi ngobrol-ngobrol di kamar sambil ngemil kuaci. Tahu-tahu aku batuk darah. Ratih kaget. Kenapa aku? Dia cepat-cepat keluar mengambilkan aku minum. Ratih berasa lama sekali ke dapur. Sudah gatal sekali tenggorokanku. Lama amat sih Ratih. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur lalu berdiri. Ratih kelihatan pucat masuk ke kamar dan buru-buru dia memegang gelas yang sudah berisi air setengah. "Kamu kenapa?" tanyaku ke Ratih. "Ini," Ratih tetap mematung sambil memberikan gelasnya kepadaku. Setelah aku minum, aku membersihkan darah yang ada di spray lalu siap-siap tidur. Aku belum berpikir macam-macam, tapi merasa aneh saja semenjak itu. Setelah aku mau siap tidur, Ratih masih dengan komiknya duduk di ujung kasur. "Kamu kenapa sih? Aneh banget dari tadi. Tidur yuk," ajakku. "Kamu kapan mau balik, Mbar?" tanya Ratih tanpa menjawab. "Lah, baru semalam kita di sini. Kenapa? Homesick?" "Enggak sih. Ya sudah, tidurlah. Besok latihan lagi tuh kamu. Oh iya, baca doa jangan lupa." "Iya," kataku. Tumben Ratih menyuruhku berdoa sebelum tidur. Tapi aku cuek saja. Di tengah tidur malam itu, sekitar jam 1:30 pagi aku kebangun. Tenggorokan berasa gatal lagi. Kenapa ya? Aku bisa-bisanya batuk darah. Tumben. Akhirnya aku mau minum tapi gelas yang tadi sudah habis airnya. Mau tidak mau, aku ke dapur lagi. Waktu aku berjalan ke dapur, dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus melewati kamar nenekku. Waktu lewat, aku agak heran ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka sedikit. Masa iya nenek jam segini belum tidur? Apa lagi sholat ya? Ya sudahlah. Aku melanjutkan lagi berjalan ke dapur. Waktu mengambil air, aku mendengar ada suara orang memotong kayu di halaman belakang. Siapa yang motong kayu malam-malam begini? Aku mengintip dari jendela. Ternyata itu nenek. Ngapain lagi sih? Sudah malam kenapa tidak besok saja? Tapi siapa yang di kamar? Akhirnya aku memberanikan mengintip. Tanpa ada rasa takut, tapi berasa tidak sopan saja. Betul, di situ tidak ada siapa-siapa. Aku melihat kamar nenek yang remang, wangi kemenyan, foto kakek. Oh iya, kakekku sudah meninggal. Tapi aku selalu tersenyum mengingat kakek. Tenteramnya masa tua nenekku dalam hatiku.
Waktu aku menuju kasur, aku merasa menyandung sesuatu. Itu berupa tampah, baskom anyaman. Isinya ada ayam mentah, bunga-bunga, buah, dan beberapa benda asing lainnya. Aku tidak berpikir itu sajen, karena sajen yang biasa kulihat tidak seperti itu. Waktu aku menggeser lagi tampahnya, aku melihat ada foto anak kecil, rambut, celana dalam perempuan. Aku kaget mampus. Itu celana dalamku. Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya. Tapi akhirnya aku sadar itu fotoku waktu aku kecil. Kok ada bagian tubuhku di sini? Buat apa maksudnya? Dengar dari beberapa cerita, ini seperti model santet atau pelet. Karena panik, aku tidak sempat mengambil itu celana dalam. Langsung cabut ke kamar. Untung aku tidak kepergok oleh nenekku. Besoknya, hari kedua di rumah nenek, kami latihan lagi. Kali ini Ratih tidak enak badan, jadi dia cuma menonton saja. Hari itu juga latihan aku selingi istirahat, tidak seperti kemarin. Nenek kamu tidak pernah sholat ya? Kata Ratih. Iya juga ya. Tapi biarin, memang keluargaku bukan taat agama kok, kataku. Iya sih. Ratih, masa ya semalam aku ke kamar nenek, aku melihat ada fotoku di kolong kasurnya. Segala ada sidiku lagi, sama ada rambut, tapi tidak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting begitu, seperti rambutku sih. Tapi masa iya sih? Ceritaku ke Ratih mengendap-endap takut ada nenek. Hah? Serius kamu? Kaget si Ratih. Iya, beneran. Apa ya itu? Ya, kamu keluarganya. Masa tidak paham? Sahut Ratih seolah tahu sesuatu. Enggak. Tapi semalam kenapa sih kamu tidak mau cerita? Tanyaku ke Ratih lagi. Semalam aku melihat nenek kamu aneh, Bar. Belum selesai cerita, tahu-tahu nenek sudah datang membawakan teh hangat. Minum ini biar kuat seperti nenek nih. Makasih, Bah, kata Ratih. Waktu baru minum seteguk, Ratih batuk hampir muntah dan menunjukkan muka tidak enak. Kenapa Ratih? Sambil aku usap punggungnya. Enggak apa-apa kok, keselak, kata Ratih seperti kelihatan bohong. Terusin dok minumnya, habisin, kata nenek sambil mengelus tangan Ratih terus cabut ke dalam rumah. Melihat nenek sudah masuk, Ratih bilang padaku, Bar, maaf ya, tapi ini teh getir sekali, mana ada pedes-pedesnya. Ini teh apa jamu sih? Gak biasa kali kamu sama teh orang begini. Punyaku manis kok. Ratih seperti kesal, terus tidak melanjutkan minum tehnya. Aku juga heran sama dia. Kenapa pahit? Padahal teh ini enak sekali, wangi dan manis, madunya enak. Latihan cuma berlanjut 2 jam. Habis itu kita menyelesaikan sore-sore sambil menemani nenek pergi ke pasar. Entah kenapa nenekku pergi ke pasar sore-sore. Umumnya kan pagi. Waktu aku ke pasar, Ratih kami tinggal di rumah sendirian karena demamnya belum pulih. Aku dan nenek ke pasar ternyata bukan membeli bahan makanan, tapi beli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Nenek memang suka berdandan. Aku suka diajak juga waktu kecil untuk membeli beberapa riasan wajah. Selesai dari pasar, aku agak heran dengan tatapan warga di desa ini yang rata-rata sinis. Tapi waktu aku melihat ekspresi nenek, dia semacam tidak peduli.
Aku melihat dari jauh Ratih di depan rumah sambil selimutan memegang golok. Turun dari becak, aku berjalan duluan daripada nenek dan menyamperin Ratih. Habis nebang bambu kamu ya?" ledekku. "Aku mau balik sekarang." Sambil agak berbisik berjalan mendekatiku, tapi ngebentak. Aku bingung kenapa ini Ratih. Aku mohon sama dia untuk menginap 1 hari lagi, tapi dia diam saja. Di sini puncaknya. Malam ini Ratih tidur duluan tanpa ngomong sama sekali ke aku. Terakhir dia ngomong minta pulang. Aku salah apa ya? Malam itu sekitar jam 1:30 persis di jam yang sama kemarin aku bangun. Aku merasa tenggorokanku gatal lagi. Akhirnya aku mengambil minum. Tapi setelah minum aku merasa mual dan akhirnya muntah di dapur. Kaget. Yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam dan ada darah juga. Aku jijik dan takut. Akhirnya aku memanggil nenek, tapi yang keluar malah Ratih. "Loh, apa itu, Mbar?" kaget Ratih. "Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku takut," aku menjelaskan ke Ratih, sambil Ratih membopongku ke kamar. "Nenekmu mana?" tanya Ratih. Aku cuma menggeleng kepala dan Ratih keluar kamar mencari nenekku. Aku bingung, nenek kamarnya ada di dekat dapur, tapi kenapa tidak keluar saat aku berteriak sekencang itu. Waktu menunggu Ratih di kamar, aku merasa ada yang memanggil namaku dari luar. Suaranya aku kenal, tapi tidak tahu siapa. Betul saja, aku keluar kamar. Di kamar depan tempat latihan nari terbuka pintunya dan aku melihat di situ ada perempuan mirip ibuku. Di situ juga aku melihat ibu terduduk depan cermin sudut kamar. "Lah, Bu, kok di sini?" tanyaku, tapi ibu tidak menjawab. Di situ ibu menengok ke arahku, terus pergi berlalu saja. Aku mengikuti ibu keluar. Waktu keluar lorong menuju dapur gelap sekali, tidak kelihatan apapun kanan kirinya. Aku takut sekali waktu itu. Ini si Ratih kemana ya? Akhirnya duduklah aku di sofa depan. Dari luar rumah, aku mendengar ada senandung sinden laki-laki diiringi musik. Dalam hati, siapa yang menggelar hajatan pagi-pagi buta begini? Tapi diselingi juga ada suara perempuan menangis. Aku makin penasaran. Akhirnya aku keluar rumah. Sunyi, dingin, senyap, angin tidak ada. Aku pecahkan suasana itu dengan berteriak, "Ratih!" Tetap tidak ada sahutan. Akhirnya aku masuk lagi dengan terburu-buru. Duh, kenapa sih ini? Aku bingung, aku takut sendirian. Ratih bersama nenek kemana sih? Tidak lama, suara sinden itu dan suara tangis perempuan itu kedengaran lagi dari dalam rumah. Ini apa sih sebenarnya? Masuk ke kamar. Aku juga dibuat kaget melihat ada perempuan menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai dan handal sekali kelihatannya. Aku pikir itu Ratih. Tapi waktu orang itu menghadap perlahan menyamping, aku melihat itu wajahku. Sontak kaget. Aku mundur dan jatuh. Ini apa? Ini kenapa? Lagi-lagi aku menampar diri sendiri berharap ini mimpi. Lagi diam mematung, tiba-tiba anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama seperti ibu. Namanya Ambar sayang. Mendengar itu aku kaget dan bangun lagi menuju sumber suara. Iya, kamar nenekku.
Waktu aku masuk ke kamar nenek, aku melihat ada diriku sendiri yang tadi lagi menari. Tahu-tahu ada di depan cermin rias kamar nenek, tanpa ada nenek di sekitar situ. Ternyata betul, karena nenek ada di dapur lagi berbincang sama sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa itu. Entah manusia atau bukan. Siluetnya perempuan, pakai mahkota, tapi dia posisinya tiduran di meja makan. Telungkup posisinya, sambil tangannya mengadah ke dagu. Setengah badan ke bawah aku tidak jelas. Intinya kelihatan tidak punya kaki. Aku semakin bingung dan lemas. Akhirnya aku pingsan. Di saat yang bersamaan aku bangun di pangkuan Ratih yang lagi menangis. "Ambar, bangun Bar, aku takut." Di sebelah Ratih ada nenek. Rautnya tetap tersenyum seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Bangun Dok, ayo mandi. Lagi lemas begini bisa-bisanya aku disuruh mandi." Akhirnya aku bangun. Tapi aku bertanya dulu ke nenek, "Sebenarnya Ambar kenapa, Nek?" Tapi nenek bilang aku cuma pingsan saja kecapean. Pingsan di kamar dan bangun waktu maghrib. Ya, aku pingsan subuh dan bangun maghrib. Lama sekali. Waktu duduk mau makan malam, aku melihat Ratih sudah menatapku tidak enak selama di meja makan. Seolah menyuruh aku bilang ke nenek kalau aku harus pamit. "Nek, aku pulang malam ini ya," kataku. "Buru-buru banget Bar, kan baru 4 hari. Bilangnya seminggu," kata nenek. "Ratih sakit Nek, tidak enak. Aku juga sudah cukup berlatihnya. Besok-besok aku kesini lagi Nek." "Loh, tidak bisa begitu Bar," ucapan nenek ngegas. Tapi masih kelihatan ramah mukanya. "Loh, memang apa yang ditunggu lagi Nek? Kan sudah cukup juga 4 hari. Ini tidak diduga-duga aku sakit, Ratih pun sakit." Nenek diam saja seolah ada yang disembunyikan. "Ya sudah, pulanglah Bar. Lain kali pasti kamu kesini," ucapan nenek seolah yakin aku bakal balik. Akhirnya sekitar jam 8:30 aku ke terminal pakai becak yang mangkal di ujung pos desa. Sebelum pulang, aku baru sempat cek HP untuk mengabari orang tuaku kalau aku balik cepat. Di situ aku dapat SMS 2 kali. Yang pertama dari ibu, yang kedua ada SMS dari nomor yang tidak asing. Dalam SMS-nya cuma ada nomor 6 digit yang mana aku sadar setelah di bis. Itu nomorku sendiri. Yang aku telaah lagi, isi SMS itu adalah tanggal di mana seharusnya kami balik, yaitu lusa. Aku bertanya pada Ratih, tapi Ratih juga bingung kenapa bisa aku SMS nomor sendiri. Sedangkan di pesan keluarnya aku tidak ada SMS ke siapapun. Setelah perjalanan pulang, di rumah aku tidak kunjung membaik. Aku masih sakit yang susah dijelaskan. Gatal, tenggorokan, dan sendi semua sakit tapi tidak demam. Kalau Ratih, dia kabarnya membaik setelah 2 minggu. Karena aku capek begini terus, akhirnya aku mengajak Ratih ketemuan. Di situ Ratih kaget melihatku. "Kamu pucat sekali, urusan juga. Kamu yakin sudah tidak sakit?" tanya Ratih. "Masih sebenarnya dikit, tidak seperti kemarin." "Oh iya, aku punya tujuan ke sini. Aku pengen tanya, sebenarnya kamu kenapa sih pas di kampungku?" Di situ raut wajah Ratih sudah mulai menjadi kaku. Jawabnya lama, tapi katanya, "Nenek kamu itu tidak betul Bar. Hari pertama ke sana, aku sudah lihat ada sesuatu di atap rumah nenek kamu. Tapi aku tidak tahu itu apa. Aku rasa itu orang sih. Tapi ngapain kan?
di hari kedua, waktu aku mengambilkan kamu minum, aku melihat nenek kamu gelagatnya aneh di kamar. Terus aku lihat ada ibu kamu di sofa, lagi duduk melihatku. Habis itu, dia seperti meludah. Tapi Mbar, ibu kamu dipocongi, makanya aku lari. Airnya tumpah. Yang lebih bikin aku kesal, waktu kamu ke pasar, aku tidur, ada yang selalu manggil-manggil nama kamu dari luar rumah, tapi arahnya dari belakang rumah. Waktu aku mengecek, tidak ada. Akhirnya aku makan sajalah, karena aku lapar. Pas lagi enak makan, dari kamar nenek kamu kedengeran suara bersin laki-laki. Aku panik. Akhirnya aku lari mengambil golok di dapur. Aku tidak mikir itu setan sih, tapi aku takut itu perampok. Jadi aku lari saja dari pintu belakang dan nungguin kamu di depan sambil bawa golok. Di situ aku bengong saja mendengar penjelasan Ratih. Itu saja, yakin. Waktu kamu pingsan, aku keluar memanggil nenek kamu sambil nangis kejer. Saking takutnya aku, Mbar. Nenek kamu ada di halaman belakang, tapi lagi mandi, jam 1:30 mandi. Kamu bayangin deh. Tapi bodo amat, aku paksa saja pulang. Akhirnya dia pulang. Waktu sampai kamar, aku melihat kamu lagi menari di depan cermin. Aku tahu itu bukan kamu. Akhirnya aku sentuh kamu dan kamu pingsan begitu saja. Aku disuruh mengangkat kamu ke ruang tamu. Sampai akhirnya aku ketiduran karena capek menangis di sebelah kamu sampai siang. Sorenya nenek kamu entah dari mana baru balik dan tanpa merasa panik sedikit pun. Akhirnya tidak lama kamu bangun. Mendengar penjelasan Ratih yang jauh beda sama yang aku alami. Aku betul-betul lemas dan kaget. Aku pun menceritakan balik apa yang aku rasakan. Ratih juga kaget sekali. Dan kita yakin kalau saat itu aku sudah bukan di dunia ini. Tapi apa itu mimpi? Sepertinya bukan. Karena tamparan dari diriku sendiri berasa sekali. Pulang dari pertemuan dengan Ratih, aku mau memberanikan diri bertanya ke ibu. Bu, sebenarnya nenek kenapa sih? Kok Ambar tidak boleh ketemu? Ibuku diam lama sekali. Akhirnya aku tinggal pergi ke kamar. Tapi waktu mau tidur, ibu ke kamarku basa-basi. Tadi nanyain nenek kenapa? Kamu pengen banget ketemu. Iya bu. Kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu tahu. Nenek kamu itu bukan orang yang baik. Kenapa ibu betul-betul tidak mau mengajak kamu kenal dia? Bahkan ibu sendiri pun ngeri ketemu dia. Karena dia selalu cari pewaris peliharaannya, Mbar. Waktu ibu muda, ibu dipaksa ikut sanggar. Tapi ibu tahu tujuan dia apa. Ibu tidak mau jadi pewaris apapun itu aliran dia. Kamu tahu kan, foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu, Mbar. Kakek kandungmu sebetulnya masih hidup. Tapi waktu ibu remaja, dia pergi meninggalkan nenek. Sudah ibu ingatkan sama nenek, jadi orang biasa saja. Jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia, rela berbuat yang merugikan orang. Dia sudah banyak menikah, Mbar, setelah ibu merantau ke Bandung. Dia sudah menikah dengan 3 laki-laki. Laki-laki terakhir dia nikahi itulah kakekmu yang kamu pernah jumpa waktu kamu kecil. Baik kan orangnya? Memang baik. Tidak pantas sama nenekmu yang macam pelacur itu. Tapi dari pernikahan semua itu, nenekmu tidak diberi keturunan. Cuma sama suami pertamanya saja, yaitu ibu. Ibu tidak tahu alasan kenapa tidak punya anak. Dan rata-rata kakek-kakekmu itu meninggal dengan tidak wajar. Sebetulnya nenek kamu sudah mau tobat semenjak menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu sudah meninggal duluan, akhirnya nenekmu berulah lagi. Kamu ingatkan dulu terakhir ke sana?
Kamu ibu ajak pulang paksa karena dia minta kamu yang dia harap mau jadi pewaris peliharaannya, atau apalah itu. Karena ibu sudah membantah dari muda. Ibu tidak mau jadi boneka nenek. Ibu punya pendirian yang kuat dan ibu juga mau punya kehidupan normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering ada perempuan entah siapa. Kadang ada, kadang pergi di rumah itu. Orangnya cantik, tapi ibu tidak yakin dia manusia. Dia semacam lumpuh, suka duduk di atas meja makan. Nenek kamu lebih perhatian ke dia daripada ibu. Makanya ibu sebut itu peliharaan nenek. Mendengar penjelasan itu aku syok. Apa yang diceritakan ibu sudah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan kebenarannya betul-betul cocok dengan yang aku alami. Tidak bisa berkata, tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua kemarin dan mementingkan ego. Singkat cerita, hari itu hari pentas. Aku sudah siap gladi resik walaupun lutut dan sendi-sendiku berasa kaku. Tapi aku tetap paksakan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Riasanku sudah rapi dan beres. Rati menyemangatiku terus yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren sekali nih, pasti kamu Bar. Pasti tidak sia-sia perjuangan kita nanti. Semangat yuk. Mendengar itu aku merasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan sudah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku mulai masuk ke pelataran. Mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku menghayati musik dan gerakannya. Seketika itu aku hanyut. Waktu aku membuka mataku, aku menari di hadapan orang-orang berseragam. Tanpa mata, tanpa ekspresi. Cuma ada satu orang yang menyeringai di sudut para penonton itu. Ya, itu nenekku. Kapan dia datang? Aku sudah hilang fokus. Setiap gong dipukul dan mataku dipejam, keadaan berubah lagi jadi aula kampus. Yang aku lihat, di sana orang tua mahasiswa dan mahasiswa lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi. Tapi di sini tanpa ada penonton. Cuma ada seseorang yang aku tidak kenal. Bentuknya perempuan tapi membelakangiku. Aku berusaha fokus lagi. Di saat yang sama, aku tunggu suara gong berharap keadaan kembali normal. Tapi tidak kunjung datang tabuhan gongnya. Sampai akhirnya aku pejamkan mata. Ada suara lirih perempuan. Mampus kamu Jum. Jumirah adalah nama nenekku dan aku sadar sudah di atas panggung normal. Dengan tatapan orang-orang yang bingung. Mungkin aku sudah salah gerakan dan aneh. Akhirnya aku berusaha fokus dan pecah sesaat merasa ada ribuan es batu menimpa punggung dan kepalaku. Aku jatuh dan di situ aku tidak ingat apapun. Kebangun di antara kerumunan temanku dari kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh kendang dan Ratih. Aku tadi kenapa? Kamu kesurupan Bar. Kok tarian kamu jadi kasar? Semua orang kecewa sama kamu. Aku pun malu. Kenapa kamu hentak-hentak kaki di panggung? Orang pada takut loh. Segala kamu makanin semua bancakan di depan dosen-dosen. Gila kamu. Setelah Ratih menjelaskan, dia pergi. Tinggal aku, petugas, dan penabuh gendang tadi. Mbak, kalau bisa, habis ini ruqyah atau ke orang pintar ya. Ini bahaya. Bisa jadi nanti mbak nggak pernah menikah dan punya anak. Nggak apa-apa mbak, ini bisa selesai. Makanya menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan. Tapi mbak punya tujuan lain di sini. Dah, habiskan tehnya. Saya pamit ke depan dulu. Aku bingung juga maksudnya. Tapi aku iyakan saja. Acara jadi kacau.
Dan aku betul-betul malu dengan teman sekelasku. Aku tidak profesional. Orang tuaku juga pada saat itu datang telat untungnya. Tapi tetap saja, Ratih membocorkan semua yang terjadi. Ibuku marah besar, tapi bapak tetap menenangkanku bagaimanapun itu. Aku diruqyah dan ke orang pintar. Double. Akhirnya 2 hari setelah itu kondisiku membaik. Sendi-sendi tidak merasa sakit dan aku sudah mulai doyan makan. Tidak kurus lagi aku. Nenekku bagaimana? Sebulan setelah kejadian itu nenekku meninggal gantung diri. Kata orang kampung sekitar, nenek dibunuh orang karena menurut warga ada yang menjanggal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek. Aku sedih mendengarnya, tapi ibu dan bapak puas. Aku sempat balik lagi ke desa untuk mengurus pemakaman nenek. Aku tetap jadi orang yang pemaaf dan penurut ke segala tuntutan. Makanya aku tetap kasihan sama nenek walaupun nenek sudah berusaha mengambil jiwaku. Pesan di sini, tetap hargai warisan leluhur. Keluargaku tidak pernah heran untuk adanya sesajen dan wangi-wangi kemenyan, karena untuk menghormati keluarga yang sudah tidak ada. Makanya aku selalu biasa saja. Yang tidak biasa itu kalau sesajennya sudah bukan berupa makanan matang, baru aku merasa aneh. Oh iya, semoga tarian-tarian daerah tetap ada seiring perkembangan zaman. Jangan sampai ada yang salah gunakan tarian seperti nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya di hidup. Kecantikan dan ketampanan bukan hal penting untuk kelangsungan hidup. Bagaimana menurut kalian?